قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mendengar kata tawadu, yang terbesit di benak kita itu apa? Hah? Apa yang terbesit di benak kita? Belum pernah dengar kata ini sebelumnya? Sering. Apa yang kita ingat kalau kata ini menyapa telinga kita? Hah? Apa? Rendah hati apa rendah diri? Atau terjadi khilaf di antara jamaah sekalian? Kayak ulama aja jadi khilaf. Orang Indonesia menangkap dengan makna rendah hati. Namun, apakah makna ini juga yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Mari kita simak bersama. Tawadu secara bahasa bermakna tadhallul dan takhasyu', kerendahan, kehinaan, ketundukan. Makanya orang Arab mengatakan tawadhu'atil ardu, tanah itu tawadu. Tanah itu apa? Tawadu. Apa yang dimaksud tanah itu tawadu? Maknanya adalah permukaan tanah itu lebih rendah daripada permukaan tanah di sekelilingnya. Jadi bukan artinya tanah itu rendah hati, bukan. Secara bahasa, tawadu itu artinya kerendahan. Makanya orang Arab mengatakan tanah itu tawadu. Kalau antum mendengar tanah tawadu, artinya apa? Tanah itu lebih rendah dibanding permukaan tanah yang ada di sekelilingnya. Itu tawadhu secara bahasa. Adapun tawadhu secara istilah, maka yang paling tepat menjelaskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang sifat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjabarkan makna dari ibadah yang satu ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya memiliki sifat sombong walaupun sebesar dzarrah. Apa arti dzarrah? Hah? Apa arti dzarrah? Bukan debu. Dzarrah adalah kata dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan partikel terkecil di dunia. Kalau dulu waktu saya SD katanya nih atom. Sekarang sudah berubah apa tidak? Sudah berubah. Tapi nggak perlu kita bahas. Bukan masalah atom kajian kita malam hari ini. Kita kembali ke tawadhu. Jadi maksudnya tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan walaupun presentasenya 0,0000001%. Tidak masuk surga. Lalu sahabat bertanya dengan perasaan was-was, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayuhibbu ahaduna an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila salah seorang di antara kami suka memakai pakaian yang bagus dan suka memakai alas kaki yang bagus, sepatunya bagus atau sendalnya bagus? Apakah itu termasuk kesombongan? Apa kata Rasulullah? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan menyukai segala bentuk keindahan, dengan catatan tidak keluar dari syariat. Lalu Nabi menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesombongan. Beliau menuturkan sallallahu alaihi wasallam,
Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ustaz, sebelum dilanjutkan, kok kayaknya nggak nyambung ya? Pembahasan kita tentang apa? Tawadhu. Hadis tadi tentang apa? Tentang sombong. Nyambung apa tidak? Hah? Sesuai apa tidak? Loh, katanya bahas masalah tawadhu. Kenapa hadisnya tentang sombong? Nyambung? Bang Dul, nyambung Bang Dul? Kenapa nyambungnya? Iya, karena sombong adalah lawan dari tawadhu. Nyambung dengan kaedah usul fikih mafhum mukhalafah, dalilul khitab, pemahaman terbalik. Kalau sombong adalah sikap menolak kebenaran, maka lawan dari sombong apa? Tawadhu. Maka tawadhu adalah sikap menerima kebenaran. Kalau sombong adalah sikap meremehkan manusia, maka tawadhu lawan dari sombong. Pemahaman terbaliknya, sikap tawadhu adalah sikap menghargai manusia. Inilah definisi terbaik tentang tawadhu, karena langsung disabdakan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan cara terbalik. Karena kecerdasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari sabda di atas, marilah kita selami makna dari tawadhu. Dari hadis di atas kita bisa menarik sebuah kesimpulan, tawadhu memiliki dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Unsur yang pertama adalah sikap menerima kebenaran, sikap tunduk pada kebenaran, sikap tunduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah sikap tawadhu. Sikap tawadhu adalah senantiasa mengedepankan dan menomorsatukan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menomorsatukan siapapun juga di atas Allah dan Rasulnya. Itu tawadhu. Saat kita mau menerima kebenaran. Makanya Al-Fudail bin Iyad pernah mengatakan, at-tawadhu'u an yakhdu'a lil haq. Tawadhu adalah sikap tunduk kepada kebenaran, wa yanqadu lahu, dan sikap mengikuti kebenaran. Ini adalah tawadhu. Dan ini adalah tawadhu yang utama. Karena sebagian orang kalau mengingat kata tawadhu, yang dia pahami hanya hablum minan nas. Yang dia pahami hanya hubungan dengan manusia. Yang penting kan saya nggak sombong di hadapan tetangga. Adapun sholat nggak sholat urusan belakangan. Yang penting kan saya nggak belagu sama teman-teman. Pakai jilbab, buka jilbab itu urusan yang ke-31 katanya. Jadi banyak banget ya. Jadi mereka hanya membatasi tawadhu untuk hablum minan nas, dan ini keliru. Ini keliru. Sebaik apapun seseorang dengan keluarganya, dengan suami atau istrinya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, dengan tetangganya, dengan rekan-rekannya, kalau dia tidak mau tunduk pada perintah Allah, dia tidak mau diatur oleh Allah, maka dia sombong dan bukan tawadhu. Inilah yang terjadi dan dialami oleh makhluk yang bernama iblis. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, kenapa iblis dicap sombong?
Apakah iblis pernah ngisengin Nabi Adam, menggoda dan mengganggu Nabi Adam? Tidak pernah. Dia dicap sombong karena tidak mau taat pada perintah Allah. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Begitu tidak mau taat, begitu tidak mau menerima perintah Allah, langsung Allah cap aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan, iblis sombong. Dan iblis termasuk orang pihak-pihak yang kafir kepada Allah. Jadi jangan menolak kebenaran. Sesantun apapun kita dengan manusia, dengan tetangga, tapi kalau kita punya hobi menolak kebenaran, sombong. Allah yang menyebutkan, bukan kita. Kalau kita sih pengennya semua masuk surga semua, kan begitu ya. Tapi kalau kita melihat saudara kita hobinya menolak kebenaran, mengacukan Al-Quran dan Sunnah, harus kita ingatkan karena inilah kesalahan iblis. Maka jangan sekali-kali kita punya sikap menolak Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena itu sombong, batarul haq, menolak kebenaran. Bahkan ketika Nabi mendefinisikan, mengartikan sombong, sebelum Nabi mengatakan meremehkan manusia, Nabi ucapkan dulu menolak kebenaran. Ini menunjukkan menolak kebenaran lebih penting daripada hablum minan nas, karena ini berkaitan dengan Allah secara langsung. Oleh karena itu syiarnya orang-orang tawadu adalah apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu, sesungguhnya respon, ucapan dan jawaban orang-orang yang beriman jika mereka diajak kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu orang tawadu, tidak menolak kebenaran. Ustadz, ada sebagian orang tidak mau mengikuti taklim kecuali ustadz yang dia senangi, yang dia hobi saja. Pertanyaan ana, apakah ini termasuk kesombongan? Iya, terima kasih dan jazakallahu khair kepada penanya atas pertanyaan yang bermanfaat. Ini masih global, tergantung kenapa dia senangi sebagian ustadz dan dia tidak senangi ustadz yang lain. Kalau ia tidak senang karena ada seorang ustadz yang tidak mengajarkan kebenaran, yang isi ceramahnya tidak berdasarkan dalil atau bahkan menyelisihi dalil, dengan pendapatnya tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka ini bisa diterima. Bukankah Muhammad bin Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kepada siapa engkau mempelajari agamamu. Kalau kita mengobati penyakit tubuh kita tidak asal-asalan, selektif mencari dokter, tidak setiap pria berjubah putih kita datangi, ya apa tidak? Bagaimana dengan penyakit hati kita, penyakit dalam jiwa kita, dan urusan akhirat kita? Kenapa kita asal-asalan dalam mendapatkan dan menimba ilmu? Jadi kalau misalnya alasannya itu bisa dibenarkan. Bahkan ulama mengatakan dinuka fa innahu lahmuka wa damuk. Agamamu karena itu adalah darah dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Ambil dari orang yang istiqomah dan jangan ambil dari orang yang menyimpang. Ini prinsip. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Mubarak, Nabi mengatakan min asyratis sa'a an yultamasal ilmu 'inda al-asagir. Salah satu tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kecil. Apa yang dimaksud orang-orang kecil?
Ada dua pentafsiran. Pentafsiran yang pertama, pentafsiran Abdullah bin Mubarak itu sendiri. Maksud orang-orang kecil adalah ahlul bid'ah. Makna yang kedua, maksud orang-orang kecil adalah dia tidak menyimpang, tapi dia tidak pantas jadi guru. Karena kan Ahlussunnah bertingkat-tingkat, iya apa tidak? Ada orang awamnya, ada tuan gurunya. Ada Ahlussunnah tapi Iqra 2 aja belum lulus. Ada apa tidak? Ada. Tidak bisa baca Quran, tetapi secara prinsip dia benar. Tidak setiap orang berhak menjadi guru dan mengajarkan kitab-kitab para ulama. Jadi itu pun tidak boleh dijadikan guru. Jadi kalau itu alasannya dibenarkan oleh syariat, tapi hukum asalnya bukalah pintu untuk menasihati. Coba sampaikan nasihat kepada ustaz tersebut. Hadiahkan buku kepada beliau. Semoga beliau kembali kepada jalan yang benar. Doakan agar beliau mendapatkan hidayah. Karena kalau ada seorang ustaz mendapatkan hidayah, maka itu akan berdampak besar bagi jamaah yang lain. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau ustaz tersebut yang dia tidak sukai, metodenya atau ilmunya tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tapi dia tidak suka aja secara pribadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar sebagai manusia kita punya tabiat, kita lebih cenderung lebih suka ke salah satu ustadz dibanding yang lain. Itu wajar. Ada yang suka ustadz A, ada yang lebih cocok ke ustadz B, ada yang lebih cocok ke ustadz C. Itu wajar. Tapi bukan berarti kita menghindar dari kajian ustadz-ustadz yang lain selama ilmunya benar. Dan hadirin sekalian, coba kita tanya, kita datang itu untuk ilmu atau orangnya? Memang benar, guru itu mempengaruhi, tapi itu bukan faktor utama. Faktor utamanya adalah ilmu. Sebelum retorika, sebelum yang lainnya, ilmu dulu hendaknya kita jadikan patokan. Apalagi zaman sekarang, mencari ustadz yang memiliki ilmu yang bagus itu sulit. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau misalnya ada hal yang tidak kita lihat tepat, coba kasih masukan ke ustadz tersebut, insya Allah beliau mau menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah melakukan perbuatan syirik seperti jampi-jampi kekebalan dan jampi-jampi membuat orang sakit. Namun sekarang Anda sudah bertobat, tapi Anda selalu ingat dosa-dosa yang lain seperti dosa maksiat. Apakah dosa Anda bisa diampuni dan Anda masih ada riba yang dipegang? Iya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Semoga pertanyaan ini adalah bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutnya ia terhadap dosa-dosanya. Jawabannya adalah apabila kita bertobat maka insya Allah Allah akan menerima tobat kita. At-taibu minadz-dzan kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya jika kalian bertobat. Maka yakinlah, walaupun tentu saja dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah kita harus menyeimbangkan antara harapan dan kekhawatiran. Jadi harus seimbang, khauf dan roja itu harus seimbang. Kita berharap taubat kita diterima, namun di waktu yang sama kita pun khawatir bisa jadi karena kelalaian kita dalam bertaubat dan kekurangan baikan kita dalam bertaubat, taubat itu tidak diterima oleh Allah. Jadi sekali lagi antara khauf dan roja, antara harapan dan kekhawatiran dan yakin, hendaknya ini yang kita lakukan bersama-sama. Jadi semoga ketakutan kita terhadap dosa-dosa yang lalu ini kabar gembira bahwa kita memiliki iman kepada Allah Jalla wa'ala. Dan adapun riba yang kita pegang, maka segeralah tinggalkan. Segeralah tinggalkan, karena kalau tidak kita akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka tabuhkan generang perang dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang berani melawan Allah Subhanahu wa taala? Antum berani melawan Allah? Ini perang sama Allah. Perang, harb. Jadi segera buang. Riba itu mengerikan.
jangan kita makan. Dosa yang paling ringan dalam riba seperti apa? An yazniyar rajulu ummah, seseorang berhubungan intim dengan ibu kandungnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus kita pikirkan. Antum diancam nih. Tiduri ibu antum atau saya bunuh. Antum lebih milih mana? Lebih milih mana? Lebih milih mati, hadirin, daripada kita harus meniduri ibu kita sendiri. Sekarang kok kita mudah sekali menerima riba. Ini yang hendaknya kita renungkan. Wallahu ta'ala misal. Apa bedanya rendah hati dan rendah diri? Bukankah kalau kita terlalu rendah diri maka kita akan kelihatan lemah? Iya, terima kasih dan jazakallah. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Rendah hati dan rendah diri apa bedanya? Yang bahasa Indonesia dapat 9 siapa? Waktu SD. Rendah hati itu tawadu, rendah diri itu minder. Jadi rendah diri itu minder. Enggak pede. Jadi itu perbedaannya. Secara bahasa Indonesia ya. Secara bahasa Indonesia. Kalau rendah hati itu tidak mau menampilkan kehebatan diri, low profile, tidak ingin terlihat menonjol, itu rendah hati. Bagaimana menimbulkan sikap berani untuk beramar ma'ruf nahi mungkar? Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Menumbuhkan sikap berani beramar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah simbol ketawakalan. Ud'uni astajib lakum. Dalam surat Ghafir ayat 60 Allah mengatakan, berdoalah kepada diriku maka aku akan kabulkan. Jadi minta keberanian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada beberapa doa untuk masalah yang satu ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jauhi segala bentuk kemaksiatan. Karena semakin kita buat maksiat, kita akan semakin takut. Karena kita nggak mau mati saat itu. Kan dosanya masih banyak. Jadi semakin kita banyak kemaksiatan, maka kita akan semakin takut untuk berbuat. Jadi barang siapa yang ingin keberanian, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhi kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan antum bisa lihat orang yang banyak dosanya, artinya dia merasa banyak dosa, dia merasa banyak melakukan kemungkaran, itu lebih sensitif, dikit-dikit ketakutan, atau yang biasa kita kenal dengan paranoid. Jadi dikit-dikit ketakutan. Ada seseorang itu dibekam, kan bekam darah diambil ya. Ada sebagian orang itu agak sedikit berkunang-kunang, itu sudah teriak-teriak. Kenapa? Karena dia merasa banyak dosa kepada Allah. Jadi dia dibekam itu kayak mau mati. Jadi pokoknya dikit-dikit takut mati, dikit-dikit takut mati. Tapi bukan takut mati yang terpuji, karena setelah dibekam bermaksiat lagi kepada Allah. Tapi maksudnya takut sekali dia, nggak berani ngapa-ngapain. Karena khawatir jika ajal itu menjemput, karena dia tahu dia belum siap dan dia masih banyak berlumuran dosa. Jadi salah satu kiat agar kita ditumbuhkan keberaniannya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sisinya adalah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum dekat dengan Kapolda, kira-kira berani tidak berhadapan dengan orang? Ada tambahan keberanian tidak? Kapolda itu teman antum. Lebih pede tidak kalau berhadapan dengan orang-orang yang bisa terjadi kontak fisik? Kita akan lebih pede. Kita akan lebih pede. Misalnya Kapolri itu saudara antum.
Ketemu preman tenang apa tidak? Tenang, orang Kapolri teman saya, siapa yang berani? Nah, kalau kita dekat dengan aparat keamanan, kita lebih berani. Dan itu manusiawi. Bagaimana dengan seseorang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rabbul Alamin, dekat dengan Maliki Yaumiddin, maka jelas saja dia akan lebih berani. Itu sudah sunnatullah. Kita semakin dekat kita dengan Allah, kita akan memiliki keberanian. Karena kita bersama Al-Qawi, Al-Ghani, As-Samad. Dan sebaliknya, semakin kita jauh dari Allah, kita akan semakin takut. Maka barang siapa yang ingin mengasah keberaniannya, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala misal. Apakah melakukan bid'ah termasuk tidak tawadhu dan termasuk sombong? Iya, terima kasih Dajasalar. Tergantung. Kalau dia mengerjakan bid'ah karena tidak tahu, dan kalau dikasih tahu dia siap menanggalkan kebid'ahannya, dia siap meninggalkan kebid'ahannya, insya Allah dia tidak sombong. Dan dia mendapatkan uzur ketidaktahuan. Selama dia punya sikap dia adalah seorang penuntut ilmu, pencari kebenaran, tapi qadarullah salah alamat, atau dia belum mendapatkan ilmu tentang bid'ah tersebut, maka ini masuk ke dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena kesalahan yang kami lakukan disebabkan lupa dan tidak tahu atau lalai. Khilaf. Tapi kalau dia mengerjakan bid'ah karena memang gak mau tahu, gak mau belajar, atau lebih parah lagi, sudah dikasih dalil tapi menolak, maka ini masuk kepada kesombongan, karena kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.